Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapraja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Kita melanjutkan membahas kata ganti yang mencerminkan atau dalam bahasa Inggris reflexive pronoun. Bahasa Rusia itu возвратное местоимение. Kemarin kita sudah belajar kata sendiri, ya. Saya beli ini sendiri atau saya melakukan ini sendiri. Kemarin kita belajar itu сам untuk laki-laki, sama untuk perempuan, dan sami untuk jamak. Hari ini kita melanjutkan belajar kata ganti yang mencerminkan itu kalau kepada diri sendiri atau untuk diri sendiri. Bahasa Rusia itu себе. Silahkan melihat ya. Kata ini, kata reflexive pronoun, dalam nominatif tidak ada. Dalam genitif bentuknya себя. Dalam datif bentuknya себе. Dalam akusatif bentuknya себя lagi. Terus dalam instrumental собой atau собою. Dan preposisi, kasus preposisi о себе. Jadi hari ini kita belajar dalam kasus datif. Dan ada contoh ya bagaimana kita harus menggunakan reflexive pronoun dalam bahasa Rusia. Itu kata себе. Себе boleh menggunakan untuk saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, netral, mereka, Anda, kami, kita, untuk semuanya bisa digunakan kata itu себе dalam kasus datif. Sekarang melihat contohnya. Contoh nomor 1, saya telah membeli mobil untuk diri saya sendiri. Maksudnya saya telah membeli mobil untuk diri sendiri, ya. Kalau kata laki-laki ya, karena past tense kita harus memilih ya perempuan atau laki-laki. Kalau laki-laki, kata laki-laki, я купил себе машину. Я купил себе машину. Dan tempat kata diri sendiri itu kepada diri sendiri atau untuk diri sendiri. Itu maksudnya. Себе tempatnya di mana? Setelah kata kerja, ya, setelah kata kerja. Bisa juga seperti itu. Я себе купил машину. Boleh menggunakan kata себе sesudah subjek. Tetapi sebenarnya tempatnya di sini setelah kata kerja. Я купил себе машину. Terus kenapa машина itu nominatif ya, машина, mobil, menjadi машину? Karena itu kasus akusatif di sini ya. Saya adalah subjek, terus telah membeli. Itu kata kerja, terus себе itu untuk diri sendiri, dan машину adalah objek penderita. Jadi, objek penderita selalu itu adalah kasus akusatif. Dan dalam kasus akusatif, kita harus berubah kata benda itu yang adalah objek penderita. Jadi машина menjadi машину, ya, menjadi машину karena akusatif. Di sini kalimat semua dalam akusatif, yang akhiran, ya, akhirannya dalam akusatif. Kata benda ini semuanya dalam akusatif. Tetapi ada berjenis kelamin perempuan, ada berjenis kelamin laki-laki, ada berjenis kelamin netral, ada bentuk jamak. Terus, saya telah membeli rumah untuk diri saya sendiri. Atau saya telah membeli rumah untuk diri sendiri. Kalau kata perempuan, ya, kata perempuan. Я купила, lah di sini ya, itu past tense. Kita sudah belajar ya bagaimana menyusun kalimat dalam past tense. Я купила себе дом. Я купила себе дом. Себе lagi ya, себе. Tidak apa-apa perempuan atau laki-laki bentuknya sama. Себе. Itu untuk diri sendiri atau kepada diri sendiri atau bagi diri sendiri. Terus ada contoh lagi. Kamu telah membeli apartemen untuk diri kamu sendiri atau untuk diri sendiri.
Kalau kamu adalah laki-laki ya, ты купил себе квартиру. Apartemen itu kwartira, perempuan ya. Kalau nominatif kwartira, tapi di sini dalam kasus akusatif, kwartira menjadi kwartiru karena akusatif. Terus, kamu telah membeli gaun untuk diri sendiri. Kamu, kalau kamu adalah perempuan ya, ты купила себе платье. Ты купила себе платье. Gaun atau dress untuk perempuan namanya платье. Ты купила себе платье. Terus, dia laki-laki telah membeli kacamata untuk diri sendiri. Laki-laki, он купил себе очки. Очки jamak, ya, jamak karena ada dua, ya, satu dua. Kacamata itu jamak selalu. Очки. Он купил себе очки. Nominatif очки sama dan akusatif juga очки sama. Tidak ada bedanya. Платье, nominatif платье dan akusatif juga sama. Платье, tidak ada perubahan. Cuma yang dom juga sama seperti nominatif dan kwartiru, машину ada perubahan karena perempuan ya. Perempuan harus huruf A di belakangnya yang huruf A terakhir diganti dengan huruf U. Машину, квартиру. Terus, dia perempuan telah membeli celana panjang untuk diri sendiri. Она, dia perempuan, она купила себе брюки. Она купила себе брюки. Terus, dia netral. Kalau dia netral. Netral itu maksudnya mungkin masyarakat ya sebagai contoh. Общество. Общество, оно, netral. Kalau masyarakat dia itu netral, masyarakat telah membeli gedung untuk diri sendiri. Misalnya ada masyarakat ya, mereka berkumpulan dan membeli gedung. Оно общество, оно купила, ya di sini купила sama A. Kita menulis O, tetapi pengucapannya A. Купила себе здание. Оно купило себе здание. Gedung, здание. Nominatif здание dan akusatif sama здание. Tidak ada perubahan. Terus, kita telah membeli buku-buku untuk diri sendiri. Мы купили себе книги. Ya, jamaknya книги. Мы купили себе книги. Terus, Anda telah membeli komputer untuk diri sendiri. Anda bisa banyak orang, seperti saya di sini kasih tahu banyak orang atau satu orang dengan hormat ya. Juga boleh kepada satu orang tapi dengan hormat. Вы купили себе компьютер. Вы купили себе компьютер. Terus, mereka telah membeli furnitur untuk diri sendiri. Furnitur itu adalah mebel. Kayaknya di bahasa Indonesia juga mebel ya. Itu kursi empuk, meja dan lain-lain ya, lemari itu semuanya mebel. Bahasa Rusia mebel. Diakhiri dengan tanda pelemah, berjenis kelamin perempuan, feminin, tetapi tidak berubah karena diakhiri dengan tanda pelemah. Terus mereka telah membeli furnitur untuk atau bagi diri sendiri. Они купили себе мебель. Jadi, yang kepada diri sendiri atau untuk diri sendiri sama. Себе. Kenapa себе? Kenapa kita menulis себе? Ya, себе. Ada huruf ye. Tapi huruf ye ini dibaca i. Karena tidak mendapat penekanan. Kalau tidak mendapat penekanan, huruf ye bacanya, pengucapannya i. Себе. Dan kenapa di sini ya pengucapannya di sini pada huruf y ini. Tetapi huruf y ini ya benar mendapat penekanan, tapi di sini tidak bisa bunyinya seperti namanya di alfabet y. Tidak bisa sibye, tidak bisa y. Kenapa? Karena huruf y sesudah huruf konsonan. Kalau sesudah huruf konsonan sudah dibilangkan kata
pengucapannya si B, si B, si B. Dan si B untuk semua ya, cocok untuk semua. Untuk saya, kamu, dia, kami, kita, Anda, mereka, untuk semua bisa. Terus, di sini ya saya mau ingatkan tentang past tense ya. Past tense, bagaimana menyusun ya kalimat dalam past tense. Kita harus mengambil kata kerja yang ada di kalimat, dan diakhiri dengan L kalau itu dilakukan oleh laki-laki ya. Kalau saya adalah laki-laki, ya kupil. Ya, di sini diakhiri L. Kalau perempuan diakhiri la, ya kupila. Kalau jamak, banyak orang atau banyak kata benda ya, bernyawa atau tidak bernyawa, jamak ya. Yang subjeknya di kalimat. Jadi kita tambah li ya, di sini diakhiri dengan li, kupili. Kalau netral, ano, kupilo, kita tambah lo, lo. Jadi past tense L, la, lo, li. Itu kita diakhiri kata kerja dalam past tense. Sudah ada video, Anda bisa melihat lagi, nonton lagi. Silahkan catat bahan. Ya, apalagi saya bisa menjelaskan tentang tema ini. Kemarin kita belajar kata sam ya, itu sendiri. Sam sama same. Kalau saya membeli sendiri mobil untuk diri sendiri, juga seperti itu menyusun kalimat. Itu menjadi begini ya, kalau Anda sudah nonton video yang kemarin, Anda bisa sudah menyusun kalimat seperti ini. Я сам, kalau laki-laki sendiri ya, saya sendiri membeli. Я сам купил себе машину. Jadi, saya sendiri membeli mobil untuk diri sendiri. Jadi, ke sini kita tambah сам, karena kita sudah tahu ya, itu juga refleksif pronoun juga. Jadi begini, я сам купил себе машину. Terus я, kalau saya perempuan, я сама купила себе дом. Ты сам купил себе квартиру. Ты сама купила себе платье. Он сам купил себе очки. Она сама, ya, dia sendiri, она сама купила себе брюки. Оно, общество, я masyarakat, оно само купило себе здание. Мы, kami sendiri ya, membeli, kami sendiri membeli buku-buku untuk diri sendiri. Мы сами купили себе книги. Вы сами купили себе компьютер. Они сами купили себе мебель. Ini berdasarkan pelajaran yang kemarin kita sudah nonton, sudah belajar. Karena kata refleksif pronoun ya, itu bahasa Indonesia kata ganti yang mencerminkan. Ada beberapa macam ya, kita harus tahu yang kata apa kita menggunakan untuk kalimat ini, untuk kalimat itu. Kita hanya bisa paham ini dengan contoh-contoh. Kalau kita mengerjakan contoh ya, di mana kita menggunakan refleksif pronoun. Jadi si B itu bukan sendiri. Itu kalau kepada diri sendiri atau untuk diri sendiri.
itu себе. Nanti kita akan belajar tentang kata itu, kata untuk diri sendiri atau bagi diri sendiri dalam kasus yang lain. Tapi untuk kasus datif, contoh ini pasti itu contoh untuk kasus datif. Sudah? Pelajaran ini sudah selesai. Jika Anda tertarik dengan video di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa tentang like. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu, будьте здоровы. Semangat belajar bahasa Rusia. Sudah. Sampai ketemu lagi. До свидания.